Demi yuk. Dan jijinya aku biar ngambil air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak ibu puasa kan hari ini? Alhamdulillah, Bu. Ya. Sebelum ibu memulaikan materi ibu, baik kita akan berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita hari ini bermanfaat. Oke, Bu. Ketua kelas silakan berdoa, pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Sebelum ibu memasuki materi ibu, ada yang ditanyakan materi kita minggu lalu? Tidak, Bu. Oke, baik, sangat mengerti ya. Iya, Bu. Oke, hari ini kita belajar tentang tema 8, Bumiku, subtema 3, Bumi, Matahari, Bulan. Dan pembelajaran 1, muatan IPA KD 3.8 dan 4.8. Menjelaskan peristiwa rotasi dan polusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari, dan kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Nah, di sini Ibu punya contoh gerhana matahari sebagian dan gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Nah, di sini ada matahari. Anak-anak Ibu silakan melihat gambar di depan ya. Ini Ibu punya contoh beberapa gerhana matahari. Dan Ibu akan menjelaskan karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang beransur-ansur menjadi gelap saat terjadi gerhana matahari. Bayangin bulan dan menutupi bumi. Oleh karena itu, bulan lebih kecil daripada bumi. Hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari sebagian, gerhana matahari total, dan gerhana matahari cincin. Nah, anak-anak Ibu tahu kapan terjadinya gerhana matahari? Tidak, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan umbara bulan, gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Dan gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan panumbra bulan. Adapun gerhana matahari cincin, itu gerhana matahari cincin ya, dan ada bulan, umbra, dan panumbra. Di sini gerhana matahari ini bersilang menjadi bulan, umbra, dan panumbra. Dan penjelasannya terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjatuhnya dari bumi. Nah, berdasarkan informasi yang Ibu peroleh dari bacaan yang tentang gerhana matahari. Nah, Ibu punya soal ya, kapan gerhana matahari terjadi? Nah, Ibu sudah ditanya sama anak-anak, tapi anak-anak belum bisa. Ibu akan menjelaskan. Gerhana matahari terjadi pada siang hari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Dan kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari sehingga menyebabkan cahaya matahari ke bumi. Terhalang oleh bulan, karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Nah, Ibu punya cerita. Waktu Ibu di dusun ada terjadi gerhana matahari. Gerhana matahari itu setahun sekali kalau setahu Ibu. Nah, dulu itu pernah ada tetangga Ibu yang melahirkan, dia itu terjadi gerhana matahari
pas pagi-pagi, padahal pagi itu kan cerah dan matahari timbul. Nah, terjadi gerhana matahari itu di siang, jadi gelap beberapa detik saja ya gelapnya itu. Nah, kalau terjadi gerhana matahari itu, kita tidak boleh beraktivitas ataupun kita tidak boleh melihat gerhana tersebut karena banyak sekali efek-efeknya. Kalau kita melihat gerhana itu, otomatis ada yang pingsan, ada yang sakit-sakitan, dan ada yang buta. Dan kalau kita masih ada di dalam hutan, terjadi gerhana matahari itu, kita harus pulang karena tidak baik untuk kesehatan kita. Mengerti anak-anak? Ya, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan yang ketiga ya. Gerhana menjadi 3 jenis ya, gerhana total, gerhana cincin, dan gerhana sebagian. Nah, penjelasan ini, gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra atau bayangan kabut atau bulan. Dan gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang inti. Hal ini terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dan di bumi. Nah, di sini Ibu ada kegiatan alat-alat dan bahan gerhana matahari. Ibu akan membaca dan menjelaskan kepada kalian agar kalian paham kegiatan tersebut. Ada alat dan bahan itu ada seperti senter, bola plastik ukuran kecil atau bola tenis, dan bola plastik ukuran besar atau globe. Nah, langkah-langkahnya itu bagilah tanggung jawab dalam kegiatan tersebut. Nah, satu orang memegang senter matahari atau satu orang memegang bola plastik kecil dan satu orang memegang bola plastik besar. Satu orang memberikan instruksi untuk menyalakan atau memastikan senter dan memastikan bahwa kedudukan senter, bola kecil dan bola besar mengikuti garis lurus. Nah, di sini materi Ibu sudah Ibu jelaskan dari gerhana matahari sebagian dan gerhana matahari total, ada matahari dan gerhana matahari cincin. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan informasi-informasi saja ya. Iya, Bu. Ada bahasa muatan, informasi tentang pengertian gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Dan informasi yang kedua, jenis-jenis gerhana matahari yang sudah Ibu jelaskan ya, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari total, dan gerhana matahari cincin. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan tentang gerhana matahari. Di sini Ibu ada yang membaca atau mencatat. Karena informasi yang Ibu sudah dapat, jangan melihat langsung saat proses terjadinya gerhana matahari. Dan jangan terlalu lama melihat gerhana matahari, dan hentikan dulu aktivitas saat gerhana matahari sedang berlangsung. Ya, Bu. Nah, di sini kan Ibu sudah menjelaskan supaya apa? Biar kita tahu, oh berarti gerhana matahari terjadi itu setahun sekali, dan terjadi itu tidak boleh tidak boleh melihat secara langsung karena tidak baik untuk kesehatan kita. Ataupun kita ada aktivitas bekerja, berkebun, bersawah, dan seperti lainnya, kita tidak boleh melanjutkan aktivitas tersebut karena tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, di sini Ibu sudah menjelaskan. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak, Ibu akan